Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada saat ini kita diberi kesempatan untuk bertemu dalam di udara sih Bapak Ibu lewat Zoom ini. Mudah-mudahan rapat yang mendadak ini nanti bisa segera dapat kita sikapi, segera dapat kita tindak lanjuti untuk kesiapan tatap muka di sekolah kita. Yang selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Barangkali saya sedikit banyak mengganggu waktunya yang seharusnya untuk istirahat. Saya minta untuk melonggarkan, menyempatkan dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti untuk hari Senin kita bisa segera menindaklanjuti, mensosialisasikan kepada Bapak Ibu wali murid di kelas masing-masing. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu, tepatnya kemarin malam, itu memang Bu Yayu nge-share untuk segera mengadakan persiapan tatap muka terbatas pada masa transisi ini. Itu pun memberi infonya itu sudah malam, sehingga saya juga agak sedikit banyak ya grobiakan, karena beberapa SD yang lain memang sudah meminta itu, sehingga mungkin Bu Yayu juga mengambil kebijakan karena 5 SD yang kemarin ditunjuk sudah menyiapkan waktu seminggu yang lalu. Yang SD-SD yang lain yang meminta itu mungkin dimusyawarahkan dengan dinas atau bagaimana, dan akhirnya Bu Yayu menginfokan untuk segera menyiapkan atau mempersiapkan diri di sekolah masing-masing. Nah, untuk mempersiapkan pertemuan tatap muka terbatas pada masa transisi ini, memang sekolah harus menyiapkan beberapa hal yang mau tidak mau sekolah itu harus mengupload beberapa bukti fisik kesiapan yang akan kita laksanakan. Kemarin saya sudah menginfokan pada Mas Anas, minta tolong pada Mas Anas dan Mas Iwan beberapa hal, dan kebetulan yang untuk SOP kemarin juga Pak Iwan sudah menindaklanjuti dan sudah disiapkan, foto-fotonya juga sudah. Nah, ini yang untuk guru kelasnya akan saya sampaikan biar besok bisa disampaikan kepada Bapak Ibu wali murid kelas masing-masing. Ada beberapa hal Bapak Ibu untuk persiapan tatap muka ini. Ada apa ya? Memang syarat yang utama itu kita yang pertama harus mensosialisasikan kepada wali murid tentang persiapan tatap muka terbatas pada masa transisi ini. Karena apa? Ada persyaratan-persyaratan tertentu. Yang pertama, masa transisi ini Bapak Ibu berlangsung selama 2 bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Misalnya di SD Berbah 2, barangkali minggu depan mau dilaksanakan, berarti 2 bulan ke depan itu namanya masa transisi. Kemudian mengenai jadwal pun kita harus membuat sedemikian rupa, karena setiap sekolah yang ada di Kabupaten Sleman itu tatap mukanya itu dilaksanakan seminggu setiap hari berturut-turut. Namun masing-masing kelas hanya melaksanakan 2 kali dalam seminggu. Jadi misalnya kelas 1 itu, misalnya satu contoh, kelas 1 dibuat 2 shift, pagi dan siang. Kemudian harinya mungkin Senin dan Rabu, atau Selasa dan Rabu. Nanti itu juga diserahkan kepada sekolah kita. Nah, untuk pelaksanaannya nanti akan saya musyawarahkan dengan Bapak Ibu sekalian untuk jadwal pelaksanaannya. Kemudian kebiasaan baru yang berikutnya, persyaratan tatap muka masa transisi ini yang selanjutnya adalah pengaturan ruang kelas Bapak Ibu. Dulu pas
sekitar bulan Oktober November tahun 2020 kemarin kita sebenarnya sudah menyiapkan untuk pengaturan ruang kelas. Dulu itu Pak Haryono, Pak Iwan, Mas Afi, Bapak dan Bapak Ibu guru yang lain juga sudah menyiapkan, diantaranya mengatur meja kursi dengan jarak minimal 1,5 meter. Kemudian lokasi pertemuan tatap muka dalam ruang kelas dan boleh juga di luar kelas. Pengaturan jam masuk dan jam pulang itu dapat dikombinasikan antar kelas atau boleh diserahkan kepada kebijakan sekolah. Yang selanjutnya tentang rombel. Rombel itu kalau jumlah rombelnya itu 12 seperti sekolah kita, ini harus memperhitungkan betul-betul shift yang ada, shift yang akan kita buat agar di sekolah itu tidak terjadi penumpukan siswa atau jangan sampai terjadi siswa berkerumun. Ini benar-benar besok kita tekankan kepada wali murid untuk jemputnya itu tepat waktu supaya tidak menumpuk di sekolah anak-anak. Ini mengenai pengaturan rombel. Kemudian untuk standar perilaku itu siswa betul-betul diberi pemahaman untuk menjaga jarak dengan teman yang lain. Kemudian harus memakai masker, cuci tangan pakai sabun, insya Allah sekolah kita sudah menyiapkan. Kemudian tidak melakukan kontak fisik atau bersalaman dengan teman-teman ataupun dengan bapak ibu guru. Kemudian menerapkan etika batuk atau bersin. Jika ada anak yang sekiranya kondisi badannya tidak sehat, harus segera diberi rekomendasi agar pulang saja, tidak usah diizinkan masuk. Misalnya batuk-batuk, anak itu tidak usah diizinkan masuk. Besok ini tim Satgas, kemarin kan sudah dibentuk ya, beberapa waktu yang lalu ya, sekitar bulan Oktober itu. Mas Afi, Mas Iwan itu tolong besok pas uji coba tatap muka ini menyiapkan mengecek kondisi anak, betul-betul dicek. Kalau sekiranya nanti anak itu tidak memungkinkan untuk tatap muka, segera diminta untuk pulang saja, tidak usah ikut pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya untuk wali murid itu atau orang tua itu betul-betul diberi penjelasan sebelum anak masuk sekolah, itu diminta membuat sarapan yang sehat di pagi hari, artinya mengkonsumsi makanan yang bergizi sehingga anak-anak betul-betul kondisinya sehat, tidak mudah terkena atau terkontaminasi hal-hal yang membuat badan mudah sakit. Yang selanjutnya lagi memastikan, orang tua diminta memastikan anaknya itu kondisinya sehat ketika mengantar ke sekolah. Jika kondisi anaknya tidak sehat, orang tua diminta tidak usah mengantar. Jadi nek anaknya kira-kira kok orang sehat, nggak usah berangkat, langsung diminta nggak usah diantar begitu saja. Kemudian orang tua juga memastikan anaknya harus memakai, tidak boleh tidak memakai masker. Jika tidak memakai masker, ya memang sekolah menyediakan, harus menyediakan, tetapi tidak usah diizinkan masuk jika anak tersebut
lupa atau orang tuanya tidak membawakan masker, diminta untuk segera pulang. Yang berikutnya, orang tua itu wajib membekali anaknya minum dan membekali anaknya membawa minum sendiri dan diberitahu supaya tidak gentenan dengan kancane. Yang selanjutnya, orang tua juga diberitahu agar anaknya membawa perlengkapan belajar pribadi, tidak boleh meminjam temannya. Kemudian untuk yang selanjutnya Bapak Ibu, sebelum pembelajaran Bapak Ibu juga wajib memastikan anak-anak harus memakai masker. Itu guru wajib memastikan. Nah, sekolah ini wajib menyediakan masker cadangan. Kemudian sekolah itu memastikan harus ada termogan, pengukur suhu tubuh tembak. Nah, kemudian termogan itu juga harus dipastikan berfungsi dengan baik. Kemudian yang selanjutnya lagi, melakukan pemantauan kesehatan kalau warga sekolah ini kita termasuk nggih, anak-anak, memastikan kesehatan anak-anak. Nah, ini Mas Iwan nanti dan Mas Afi di sini sangat berperan penting, karena yang memberi rekomendasi anak boleh masuk atau tidak di sini Pak Iwan dan Pak Afi. Saya ulang sekali lagi, jika kondisi anak tidak sehat, misalnya suhu tubuh kok lebih dari yang ditentukan 37, nah berarti anak itu kondisinya anget. Terus kemudian punya gejala batuk, sakit tenggorokan, itu anak tidak diperkenankan masuk. Yang lain lagi, ini sebelum pembelajaran, sekolah memastikan harus dilakukan disinfektan sarana dan prasarana di lingkungan satuan pendidikan. Kemudian memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih yang mengalir, dan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Ini untuk sebelum pembelajaran. Setelah pembelajaran, ini juga melakukan disinfeksi sarana prasarana satuan pendidikan, juga memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci, dan cairan pembersih tangan. Ini yang dilakukan oleh sekolah, ini harus betul-betul dilaksanakan. Yang selanjutnya lagi Bapak Ibu, ini tentang prokes selama di sekolah. Yang pertama tadi sudah harus dipastikan memakai masker. Yang selanjutnya tidak boleh menyentuh permukaan benda-benda atau anggota tubuh seperti hidung, mata, mulut, apalagi ketika batuk. Ini anak-anak betul-betul harus selalu diingatkan nggih Bapak Ibu. Kemudian untuk yang lain-lain Bapak Ibu, nanti info ini saya share ke Bapak Ibu tentang pos-pos yang ada di sini yang harus disampaikan kepada anak-anak dan wali murid besok itu. Nah, namun untuk mensikapi ini, berhubung besok itu saya ada kegiatan kira-kira sampai jam 10.
untuk kegiatan rapat dengan wali murid oleh Bapak Ibu guru kelas masing-masing itu besok saya serahkan kepada Bapak Ibu sekalian, dan saya dalam rapat itu nanti hanya menyampaikan sambutan dan mungkin nyuplik sedikit persiapan yang harus dilakukan oleh wali murid. Ngaten nggih Bapak Ibu? Iku ora iki. Nggih. Nggih Bu. Nggih Bu. Ya, nggih. Nggih. Dan itu besok itu saya minta screenshotan rakatnya, nggih. Karena itu diupload untuk sosialisasinya ini kan kita melalui Zoom ke guru, ke wali murid, itu memang kita diperlukan untuk kita upload di persiapan yang akan diunggah oleh Mas Anas yang untuk laporan ke dinas. Bapak Ibu sekalian, berhubung untuk pertemuan tatap muka ini memang masih sangat riskan karena apa ya, penderita anak-anak yang divaksinkan masih banyak yang belum, dan yang divaksin baru sedikit. Untuk itu segala sesuatu yang berhubungan dengan apa ya, komunikasi pembelajaran ini harus betul-betul memperhatikan protokol kesehatan, jangan sampai nanti sekolah menjadi klaster baru, dan jangan sampai nanti terjadi lonjakan lagi penderita ini penderita COVID ini. Kalau sampai terjadi lonjakan lagi, mungkin untuk pembelajaran tatap muka terbatas ini akan dihentikan sementara. Untuk itu nanti mohon kepada Bapak Ibu sekalian benar-benar menyampaikan kepada wali murid agar wali murid itu betul-betul memperhatikan persiapan yang diberikan kepada anaknya sebelum berangkat ke sekolah. Menjaga kesehatan, membekali anaknya minum, membekali anaknya peralatan pembelajaran, masker dan sebagainya. Yang selanjutnya lagi Bapak Ibu, ini untuk pertemuan tatap muka terbatas masa transisi ini kan kita baru mempersiapkan ubur rampene untuk mendapat ACC dari dinas. Nah, selama kita menunggu pemberian sinyal diizinkan oleh dinas, kita diperkenankan mengadakan apa ya namanya, konsultasi atau pendampingan kepada anak didik kita, seperti sebelum minggu kemarin sudah diizinkan, diperbolehkan dengan syarat prokes yang ketat. Sebenarnya sekolah kita beberapa waktu yang lalu juga sempat melaksanakan itu. Nah, jika Bapak Ibu menghendaki melaksanakan pendampingan kepada siswa-siswi kita, diperbolehkan. Ngoten nggih Bapak Ibu? Barangkali nanti ada beberapa apa ya, kendala atau permasalahan yang untuk persiapan tatap muka ini, nanti mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu sekalian untuk membantu kami dalam menyiapkan ubur rampe yang harus diupload ini. Ngaten nggih Bapak Ibu, mohon kerjasamanya, mohon bantuannya, biar nanti pertemuan tatap muka terbatas masa transisi di SD kita ini bisa dapat segera dilaksanakan seperti SD yang kemarin sudah melaksanakan uji coba. Kemudian untuk jadwal pelaksanaan uji coba tatap muka ini, nanti saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, jadwalnya mau bagaimana diatur agar besok pas pelaksanaannya itu tidak sampai terjadi permasalahan yang fatal. Nah, untuk rembukan, monggo Bapak Ibu
mau jadwalnya seperti apa, karena memang seminggu itu dilaksanakan terus menerus, namun setiap kelas hanya melaksanakan 2 kali pertemuan, 2 hari artinya. Nah, ini yang info yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya monggo musyawarah atau masukan saran saya berikan waktu sepenuhnya kepada Bapak Ibu sekalian. Monggo Bapak Ibu. Saya dulu Bu, yang pertama. Usai pembelajaran itu dilakukan disinfektan. Itu setiap hari atau di jedanya juga sama, bukan ada 2 shift setiap hari nih Bu. Misalnya si pagi sebelum shift siang itu dilakukan disinfektan dulu, atau setelah selesai 2 sesi di hari yang sama nih Bu. Nek sebaiknya ki bar shift pertama ya Pak, tapi kira-kira kalau habis shift pertama diberikan disinfektan itu tadi, kira-kira jenis buatan ya Pak? Nggih, harus ada jeda untuk keringnya itu Bu. Disemprot. Nggih, ada jeda untuk keringnya itu paling enggak 30 menitan sepertinya Bu. Oh, 30 menitan. Ya, kurang lebih nyun sewu Ibu niku 3 dosa dugi kawan dosa gangsal menit paling Bu, untuk bisa minimal agak kering biar supaya enggak sepatunya anak-anak jelek-jelekan dan nipak-nipak lagi. Oh. Nggih. Monggo Bapak Ibu guru yang lain, kalau misalnya belum kering, kira-kira nek misale bocah kuwi mau sepatune kok nyopot pripun nggih? Nyopot nggawa kresek. Dadi nanti dipakai pas pulang ngoten pripun? Ya ndak apa-apa Bu. Atau le nyemprot setelah pembelajaran. Setelah pembelajaran shift kedua. Pripun Bu Ike? Setelah aja Bu. Oh ya, berarti pas ketika pergantian shift nggak usah disemprot nggih? Mboten sah, selesai pembelajaran semprot lagi ngoten mawon untuk hari berikutnya. Oh ya. Seperti itu Bu. Ya. Berarti pagi sebelum pembelajaran biar disemprot. Nggih ta Bu? Sama setelah pembelajaran shift yang kedua. Nggih. Oh ya. Komunikasi yang sudah dilakukan berarti paginya mboten perlu lagi, hari berikutnya kan sudah disemprot untuk sesi siang sebelumnya Bu. Ya. Jadi malah wis garing nggih Pak, kalau siang sebelumnya itu berarti esoke wis resik wis garing, ora jenis melih nggih. Nggih berarti nanti 1 hari sebelumnya disemprot. Nggih ta nek esuk pembelajaran berarti sorene disemprot. Terus setelah pembelajaran disemprot, ngoten. Anu ya, cek nyemprot Mas Afi kali Pak Men nggih. Nggih Bu, dadose nyun sewu, menawi memang saene kan memang seperti itu nggih Bu. Dadi misalnya mulai pembelajaran itu hari Senin, menika kan otomatis dinten Minggu sontene pun kula semprot. Terus mengke hari berikutnya Senin sampai Sabtu itu kan nanti proses penyemprotannya siang terus Bu. Jadi Senin siang. Oh iya. Apa nggih Mas Afi nggih. Ya. Kemudian untuk masalah jadwal shiftnya misalnya seperti ini, bagaimana Bapak Ibu? Pagi itu jam 6.45 sampai jam 7 itu kan screening, cek suhu, persiapan anak. Berarti nanti Bapak Ibu menginfokan kepada anak-anak jam 6.45 atau paling tidak ya setengah 7 ya. Jam 6.40 lah, 6.40 harus sudah sampai di sekolah untuk cek suhu, persiapan itu. Kemudian mulai pelajaran jam 7 sampai jam 9.
kemudian istirahat jam 9 sampai 9.45, kemudian screening jam shift 2, yang shift 2 itu jam 9.15 sampai jam 9.30, mulai tatap muka 9.30 sampai jam 11.30. Maaf ya, begitu bagaimana Bapak Ibu jadwalnya? Kawanan badan. Kalau yang siang itu apa tidak kesiangan kalau 9.30? Pripun? Kalau yang siang itu kan masuknya nanti jam 9.30, apa tidak terlalu siang? Lah mau Maaf Bu, mau tanya, untuk pembelajarannya itu kalau kelas 1 juga full 2 jam atau berapa jam? oh yang kelas 1 Ya. 2 itu kan 1,5 ya, Kalau seandainya masuknya jam 7 sampai setengah 9. Saya ya Mbak. jam 7, 8, iya setengah 9. Setengah Berat. 9 berarti masuk yang shift 2 jam 9. Ya. Kalau 9.30 itu nanti terlalu kesiangan kalau kelas 1 Bu, kasihan yang shift siang. Oh ya, berarti yang kelas 1 2 itu 07 sampai jam 08.30. Kelas 1 2 3 berarti ini nggih, dan orang punya kan banget, orang rame banget. Ya nanti masuknya juga kan sama kelas tinggi ada jeda toh Bu, beda waktu 30 menit, jadi kan tidak apa enggak Nggih. Terus untuk jadwalnya ini saya cuma usul ya, untuk selanjutnya saya serahkan Bapak Ibu sekalian menyesuaikan panjenengan. Misalnya 2 hari berturut-turut, atau mau misalnya Senin karo Rebu, Selasa karo Kemis, atau Senin Selasa, Rebu Kemis, begitu. Bagaimana Bapak Ibu? Juga Bu. Jeda Senin karo Rebu ngoten. Ya, jadi anak kan nanti kita bisa lihat apa namanya tambahan ilmunya. Jadi misalnya Senin ketemu, Selasa nanti bisa dicocokkan. Tapi ilmu lagi. Tapi oh ya Bu, yang mau saya tanyakan yang untuk kelas 6 gimana Bu? 32 hari? Kalau yang ini sementara itu gimana Bu? Nah, ini kan 2 hari. Jika sama Bu Ani mau menghendaki lebih, saya persilahkan, monggo. Ya, nanti soalnya takutnya semakin error Bu, anak-anaknya. Ya. Bubar mungkin Bu. Nggih. Bu, seperti kemarin. Kalau misalnya kelas 6 kan mau tambah ya, itu tadi bukan cuma 2 hari, misal dilaksanakan 4 hari. Tetapi dalam 1 hari itu misalnya nggak dibuat 2 shift, sehari itu 1 shift aja tapi difullkan. Oh, ya enggak kan? Enggak apa? Jadi lebih puas gitu loh Bu. Oh, Jadi itu hari itu bisa latihan ngono ya Mbak Ani? iya. Oh. Sebenarnya lebih mudah Bu daripada cepat-cepat. Iya, kalau waktunya. cuma 2 jam ketemu, terus nanti shift siang 2 jam lagi ketemu dengan siswa lain, itu kok kayaknya materi belum bisa masuk, wes ganti anak. Oh iya. Gitu loh. Nah, misalnya kelompok 1 hari Senin jam 7 sampai jam 11, kelompok 2 hari Selasa jam 7 sampai jam 11, nanti Rabu kelompok 1 lagi, Kamis kelompok 2 lagi, kayak gitu pripun boleh mboten? 3 jam saja. Berarti ini untuk sekolah kita seperti ini. Cuma untuk laporannya nanti menyesuaikan ngono ya Mbak Ani. Ya. Makanya menyesuaikan, cuma pelaksanaannya kita rekos sendiri. Ya, intern sekolah saja nggih. Boleh Untuk boleh. yang kelas 6 saja Bu. Ya. Nggih, mboten napa-napa. Dan untuk yang kelas 6 Bu Ike, arep pendampingan lagi boleh. Kemarin kan stop nggih. Kemarin di stop boleh.
kalau mau mulai lagi, intinya yang penting itu tadi wong tuane diberi pemahaman, kon membekali anak itu mau. Kita nggak Mbak Ani pernah disampaikan ke siswanya ya nggak boleh pinjam. Iya sudah Bu, saya udah infokan nggak boleh pakai alat teman, bawa alat sendiri-sendiri, bawa minum sendiri, nggak boleh obat, nggak boleh kemana-mana, itu sudah saya sampaikan. Berarti sebenarnya sudah kita lakukan gitu sebenarnya. Ya. Oh ya. Oke. Kemudian besok kita sampaikan kepada wali murid juga, jika ada wali murid yang keberatan anaknya melaksanakan tatap muka, tidak usah dipaksa, ben diulang di ning omah. Nggih, ngaten nggih. Di kelas Bu. Ya, Kelas. Ya. Berarti harus pakai surat kayak kemarin lagi Bu, atau cukup yang kemarin saja? Cukup Atau itu perlu saja. Sudah. Cukup itu saja, nggak apa-apa Mbak Ani. Kemarin saya pinjam tak si Mas Anas kemarin sudah tak aturi menit yang ada di Bu Alfi, nggak apa-apa seperti itu, diupload. Uang yang untuk diunggah itu sekitar 10 kok Mbak Ani, cuma sekitar 10 kan. Yang lain itu sudah bisa mewakili, nggak apa-apa. Nggih. Ada lagi monggo Bapak Ibu? Untuk yang sosialisasi ke wali Bu, Ya. Pripun Bu? untuk yang sosialisasi ke wali itu kan kita 350 wali, berarti kan dibagi 3 sesi, 3 hari, gitu Bu. Itu jadwalnya pripun Bu? Kelas tinggi sama kelas berapa, ngoten atau bagaimana? Yang sosialisasi, nah dua sesi nggak bisa ya? Bisa Bu, bisa. Google Meet muat berapa toh Pak Har? 100 katanya. 100. Nah, Pak Haryono, Nggih, Bu. untuk Google Meet ini muat berapa? Maksimal 100 partisipan, Bu. Di Zoom Oh, juga oke. sama. Zoom itu karena Zoom saya juga masih Zoom basic, itu maksimal 100 partisipan dan juga maksimal 40 menit karena belum saya upgrade Zoom-nya. Oh, nggih. Kayaknya gratisan ya Pak. Karena Kodenya itu. gratisan. Kemarin Ya, sebenarnya yang pakai akun belajar ID itu pakai Zoom untuk waktunya bisa unlimited, sama partisipannya saya coba itu bisa sampai 200. Hanya saja kayaknya cuma trial 3 hari sepertinya Bu. Setelah itu tidak bisa lagi, hanya kembali ke basic lagi. Berarti tetap ini harus 3 shift ya Pak? Gitu? Ya, nderek mawon Bu. Berarti Tapi ini menurut saya besok itu yang bergabung juga tidak bisa seluruhnya Full. kok Bu. Karena Oh, nggih, mengingat wali siswa itu ada yang Belum tidak tentu. bisa mengakses, ada yang tidak sempat waktunya, ngeten-ngeten niku. Anak gurmano tok. oh, berarti kita buat 2 sesi saja ya? 2 sesi Nggih, mawon tidak apa-apa Bu. Berarti kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, ngaten pripun? Nggih, nggih, Ya, Bu. ngeten mawon Bu. Ya. Yang untuk hari, kalau besok itu saya bisanya siang Ibu atau pagi, tapi saya cuma buka. Iya ya. Ya siang mawon Bu. Siang nggih? Nggih, Nggih, saya ya, Ibu Risni. dari jam 11. Ya jam 10, setengah 11. Ya, Nggih? makanya jam setengah 12 atau sesi kedua setengah 12 sampai jam setengah 1. Ya. Nggih, Nang- pada duhur mawon Bu daripada jam 12 ngeten. Ya. Jam 12 nggih yang sesi 2. Nggih. Berarti besok bisa dilaksanakan Bu, Selasa bisa mulai tatap muka. Tatap muka. Pendampingan pendampingan pada siswa-siswa yang membutuhkan bimbingan. Ya. Penyampainya Pak Haryono Bu. Ya. Engko PowerPoint ini tak kirim men dipahami Pak Haryono ya, Pak. Ngoten Bu. Ya. Seksi penunjuk ki Bu Ike Pak, wis santai. Wis jenengan tenang, pokoke seksi penunjuk ki Bu Ike dan kok lali, dek iki lali.
Monggo Pak Anas. Pak mau Haryono angkat kan tangan. sama on Pak Anas. kan. Haryono Nah, mungkin Haryono rapat. yang presentasi. Hari Senin Pak Haryono rapat, Bu. Kan sampai jam 10, Mas. Anu Pak Mas Anas Pak yang Pak Har kan yang siang. teknisi di cancel Mas Anas karena Pak Har wis paham. Pak Har nggak Pun apal Bu Haryono. kapal. Oh, tadi siang disusuli Bu Rismi kok Pak Anas. Oh, nggih. Makanya untuk rapat teknisinya di cancel. Nggih. Nggih, matur nuwun. Saya rasa hanya itu yang perlu saya sampaikan. Nanti untuk materinya saya share ke Bapak Ibu sekalian ke grup nggih. Nggih, Bu. Ibu, Terima kasih atas waktunya. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.